Kulo ngalak jempun kiai tak amit kang tekangan pulan tak lebaran ibri PC 5.000 suruh kebeli lebar. Patemu mbuun nekang ini. Ya Allah can kiai. Toron. Aduh la raja andi anak. Salah nekang tak lebaran. Neka ibu nedek neka tak nangis ten. Banyak peser mari cani pun. Nika gambar nareng tua mangken, mun neng kanto tade. Kaget nggih. Saya juga kaget. Saya pernah baca buku seseorang itu bisa dirubah 100%, yang ngomong jadi diem, yang ngantuk jadi semangat, yang main HP diturunin, diantaranya adalah dikagetkan. Siap lanjut nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, samahatal kurama wal fudala, habaibana syurafa wa ulama'ana al ajilla, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh lembaga pendidikan Al-Baitul Ma'mur sekaligus musholla takmir dari musholla Al-Baitul Ma'mur, dalam hal ini Kiai Muhammad Arifin laras nggih beserta seluruh keluarga besar yang alhamdulillah istri beliau adalah juga teman istri saya. Jadi dan beliau sudah sering ke rumah, berarti kita sudah biasa ketemu dengan keluarga beliau. Semoga menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh tokoh masyarakat, para kiai, para asatid yang tidak disebut asmanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, teman-teman grup sholawat yang saya hormati, wali murid, wali santri, siswa dan siswi, dan seluruh yang hadir dalam kesempatan ini dari semua pihak. Rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolres Jember yang saat ini masih sedang dalam perjalanan, Bapak Bupati Jember yang saat ini juga sedang dalam perjalanan, Ibu Gubernur Jawa Timur yang saat ini juga sedang dalam perjalanan, Bapak Joko Widodo
yang saat ini sudah juga sedang dalam perjalanan. Beni kakak antua, tahun ning kakak emak, ladu aki sini. Seluruh yang hadir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu kegiatan baik di tempat yang baik untuk mendapatkan hal yang baik, baik di hadapan Allah juga baik di hadapan manusia. Karena apapun kalau sudah mendapatkan nilai baik di hadapan Allah juga baik di hadapan manusia, maka itulah kategori orang soleh. Sedangkan tujuan utama daripada adanya pendidikan TPQ Al-Baitul Ma'mur adalah mencetak santriwan santriwati atau alumni yang soleh soleha, yang alhamdulillah malam ini kita kemudian mengadakan bersamaan dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haul para masyayikh juga merupakan acara kegiatan tahunan, yaitu haflatul imtihan, yang paling tidak kita mengoreksi, membaca dan memahami serta mencarikan solusi paling tidak pendidikan selama 1 tahun yang ada di TPQ Al-Baitul Ma'mur. Para bapak, para ibu yang saya hormati, berkaitan dengan Maulid Nabi, maka dalam setiap acara peringatan Maulid Nabi mesti ada sholawat yang kemudian kita baca, dan di Indonesia dengan mahallul qiyam. Perlu kita ketahui bahwasanya sholawat itu adalah amalan ibadah yang kalau kita lakukan pasti diterima, baik dalam keadaan khusyuk maupun dalam keadaan tidak khusyuk. Nabi bersabda, kullul a'mali fiha al-maqbul wal mardudu. Setiap amalan itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Illa salata alayya, kecuali solawat kepadaku, makbulatun wairu mardudah, yaitu pasti diterima. Maka kemudian karena pasti diterima, ada yang bertanya, kalau baca solawat khusyuk diterima? Diterima. Kalau tidak khusyuk bagaimana? Sama-sama diterima. Jadi hebatnya solawat itu yang kita baca, dibaca dalam keadaan khusyuk diterima, dalam keadaan tidak khusyuk juga diterima. Namun tentunya dalam keadaan khusyuk atau tidak khusyuk perolehannya berbeda. Membaca selawat dengan khusyuk pahalanya lebih besar, tidak khusyuk dapat pahala tapi tidak sama dengan yang membacanya dengan khusyuk. Maka kemudian kenapa kemudian lagu pertama ketika kita mahallul qiyam mesti sama? Saya alhamdulillah pernah di Malaysia. Di sana sekitar 5 tahun belajar sambil ngajar, dan disempatkan juga keliling ke negara-negara tetangga. Ada Thailand, Singapura, Brunei. Itu ketika mahallul qiyam itu mesti yang kemudian dipakai lagu yang pertama kali. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti lagu ini yang dibaca? Kenapa? Karena lagu ini
Kainto beliau sudah rawuh. Selamat datang Kiai, monggo. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut nggih. Kenapa kemudian mahallul qiyam kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Kenapa? Karena lagu ini yang tua maupun yang muda, yang pinter maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, yang kecil, yang besar, sama-sama bisa membacanya. Sehingga ketika setiap lisan membaca akan mendatangkan gelombang kekompakan, gelombang kekompakan akan mendatangkan kehusyuan. Ketika kehusyuan itu ada bersama kita membaca sholawat, maka di sanalah turun syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk dapat, tidak khusyuk dapat juga. Berbeda kalau cuma tidak khusyuk masih dapat. Sekarang ini ada orang, saya banyak maca sholawat, ini kebeni kun tak khusyuk, in mainan. Jadi yang katanya cinta bukan malah cinta tapi malah menghina. Saya pernah ke kondangan di sebelah rumah nyetel sholawat pakai lagu dangdut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah. Lamun ngak nikah kemudian ditarik seakuli beni ate. Napa? Bibir bebe ekeke, pol-empola na leng-leng sini. Napa boleh mangkenda kan? Berarti saya ngocak, ya nafsuti. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ti. Sebetulnya bukan masalah ya nafsutinya, tapi setelah membaca ya nafsuti itu yang bermasalah. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ti. Nih kan nih, saya bermasalah. Saya tanya, kalau orang baca sholawat dengan joget-jogetan, tolong jawab dengan jujur. Ketika sedang joget bersolawat, ingatkah kepada Nabi Muhammad? Elang Nabi Muhammad. Padahal kita baca solawat untuk Nabi Muhammad. Tapi kemudian ketika kita bergoyang, elang Nabi Muhammad. Jangankan kepada Nabi Muhammad. Di sini ada orang yang cantik. Kemudian kita sanjung. Ada orang yang kaya. Kemudian kita sanjung. Tapi cara nyanjungnya salah. Maka yang disanjung marah. Ada bapak yang kaya raya dermawan, kita sanjung, tapi cara nyanjungnya salah. Saya kaya misalkan, lebet ya adaan pakai sanjung, saya kaya. Itu marah pak. Itu bukan sanjungan kata dia. Pon para jinin lebet ya adon sakabin orang waduh. Dari ratina nak kena lanceng ngangkui sarong geger. Dari Latin nah. Tapi ketika disanjung dengan cara yang salah, syaratin, marah dia. Napa boleh Kanjeng Nabi? Maka kemudian jangan sekali-kali yang katanya kita mencintai tapi malah menghina. Lemangken neka kemudian banyak itu terjadi. Pon, maka salawat ketika kita bacakan fa ahsinus sholata alai, perbaguslah, percantiklah tempat, gaya bahasa, kemudian lagu-lagunya. Apa? Karena ada sebagian lagu-lagu yang kemudian kita pakai itu merusak lafal dan merusak maknanya. Ada yang bilang aku wong Jawa, aku enggak kate maca selawat lek tutuk
nganggo lagu Jawa misalkan. Nah, kalau ada orang yang seperti ini nggak apa-apa, carikan lagu Jawa tapi jangan yang merusak. Misalkan hang liya nompa perahu layang ing dino minggu de pariwisata alon prahuni wis tengah biar ku biar hafal. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Lek nanti dia sudah seneng ke solawat, buang lagu Jawanya, tarik ke lagu lama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena ada kadang karena orang nggak mau pakai lagu selain lagu Jawa, diambilkan lagu Jawa sembarangan. Nopo? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul tembelengan ya Rasulullah salamun alik ya rafi asya ni wa darajing atfataya jaya rosak mulang ini kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian solawat ini harus kita tetap pertahankan, karena pada hakikatnya solawat adalah juga untuk diri kita sendiri. Padahal sering kita dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Bahkan tidak hanya Allah, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Padahal Allah saja bersolawat sudah cukup. Ditambah lagi para malaikat, banyak solawat yang dimiliki oleh Nabi. Tapi kenapa orang Kalimantan, nah jalan apa nih kak? Kenapa orang-orang jalan Kalimantan kemudian didauhi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan membaca solawat, padahal Allah saja sudah cukup, ditambah malaikat sudah penuh. Kenapa kita diperintahkan? Pertama, kita bersolawat karena memang perintah Allah. Yang kedua, membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa cinta melalui lisan. Dan yang ketiga, pada hakikatnya kita bersolawat adalah untuk kita sendiri. Saya ambil gambaran seperti ini. Jenengan kalau nuang air ke gelas, kok susah ini. Kalau nuang air seperti ini sampai penuh, tumpahnya ke Banyuwangi apa tumpah kepada orang yang nuang? Tumpahnya ke Banyuwangi apa tumpah kepada yang nuang? Ditumpah apa? Dituang banyak, nah, sebelum tumpah. Saya mohon maaf, barusan makan belum minum banyak. Ki selketen cek. Orang nuang air ketika tumpah nggak mungkin tumpah ke lain tempat yang jauh, mesti tumpahnya kepada orang yang menuangnya. Ini apa?
Kalau kita bersolawat kepada Nabi, sementara dia sudah penuh dengan solawat dari Allah, dari para malaikat, hakikatnya kita berharap solawat yang kita kirim kepada Nabi itu akan tumpah kepada yang membacanya, dan tumpahan itu yang dinamakan syafaat. Maka kemudian sering adik-adik grup solawat, adimis salata ala nabiyyi Muhammadin faqbuluha hatman bighairi taraddudi. Maka budayakan membaca solawat, karena itu akan membawa kepada kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Sanggup? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Solawat itu tidak perlu panjang-panjang, Bu. Yang hafal saja. Kadang kemudian ada orang yang pingin baca solawat panjang-panjang, malah nyampe ke Kalimantan Selatan. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Wah, kaman gak eman. Tak usah sejeng lanjang mun tak hafal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berdiri sallallahu ala Muhammad. Toju sallallahu ala Muhammad. Berbaring sallallahu ala Muhammad, akan membawa kepada ketenangan kepada kita. Bahkan jenengan sedang ditagih utang Bank Mekar. Oh. Enggak, di sini enggak ada yang utang Bank Mekar. Enggak ada. Di sini enggak ada nggih, sobung enggak ento. Kanto sih tadi. Oh, enggak setahun ini. Bahkan mau baca selawat bisa selamat. Taki bi Bank Mekar. Saya majar rayu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saya majar rayu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka kemudian sebetulnya salawat itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Salatan tubasyiruna biha. Maka sering kita mendengar salawat yang sering populer saat ini, salawat napa? Salawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha ahlana wa awladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Salawat membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau ditanya jenengan semua mau bahagia tidak? Mau selamat tidak? Mau tenang tidak? Mau tentram tidak? Saya yakin semua orang mun etanya aki musteh tero bungaah, tero bahagiaah. Tada ceretan orang mulai lambat. Bahkan kita tidak akan mungkin pernah menemukan ketika dia berdoa, ya Allah, pacelaka aki abdina ya Allah karena ampun abid selamat. Ya Allah, pasosa aki abdina ya Allah karena ampun abid bunga meloloh. Beda. Ada. Semua orang ingin kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dia inginkan semakin meningkat dan selamanya.
Namun hebatnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu syaratnya satu, yaitu ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka syaratnya ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat juga fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Ingin kebahagiaan dunia akhirat yaitu juga dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu kita pelajari, karena sebagai modal mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kemudian Nabi bersabda, ta'allimul ilma fa inna ta'allumahu qurbatun ilallah. Belajarlah kamu sekalian kepada ilmu, karena dengan belajar ilmu akan menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu. Berarti kalau demikian orang ajar, orang ngaji baik Al-Quran maupun kitab, Kak Dinto tujuan paling utama ingin menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu. Beni kaangkui kata kaya kan beda orang ngajar terus nyari lako beda ajar terus nemu lako senyaman, iya sering lako senyaman, ya lako meloloh tak oleh wc, apa tujuannya nyari lako senyaman. Akhirnya apa? Tujuan utama daripada ilmu dia lupakan. Maka kemudian tujuan yang sebetulnya harus kita pelajari adalah ilmu yang membawa kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau ditanyakan, kira ilmu apa yang mendekatkan diri kepada Allah? Apa ilmu fisika, matematika, akuntan, manajemen, sekretaris? Ternyata ada Bunda Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama engki Kak Dinto tauhid, nomor 2 engki Kak Dinto syariah, nomor 3 engki Kak Dinto akhlak. Kak Dinto jelas aki nang Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kemudian kita belajar tentang agama, ternyata tauhid Kak Dinto berkaitan kalaban iman, syariat berkaitan kalaban Islam, akhlak berkaitan kalaban ihsan. 3 ajaran pokok dalam ajaran agama Islam. Maka sering kita mendengar ilmu agama. Maka saya wajib keangkui dipelajari oleh kita engki Kak Dinto ilmu agama. Mun beda orang ngocak ajar ilmu agama, maka 3 ajaran pokok tidak boleh lepas: keimanan, keislaman, keihsanan. Maka kemudian lengkaplah dalam diri seseorang ketika memahami agama. Matematika katina apa? Fisika katina apa? Bahasa Inggris, Mandarin ya opo? Apa itu enggak penting? Penting juga, tapi itu sebagai faktor pendukung. Lah saya banyak kan lebih mementingkan pendukungnya daripada yang wajib. Leres? Bener? Kanto sama mana Kiai Muhammad Arifin mabada kursus mengaji 1 bulan hatam 5 juta. Misalkan pas nang sebelah nabada kursus bahasa Inggris Mandarin bisa diterima di Amerika 10 juta. Kira-kira milih saya kamu? Kira-kira milih saya kamu? Milih saya kamu? Saya Amerika. Padahal sebetulnya tujuan ilmu adalah bukan untuk kekayaan, tapi untuk mendekat kepada Allah. Maka apapun ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah,
itu harus didahulukan. Cuma karena sekarang ini sudah zaman materialisme, maka kemudian orang-orang lebih mementingkan kekayaan, sehingga banyak orang nggak dinto nyari ilmu sakadeng keangkui kaya. Badena Banten. Nek, kalau ndak percaya gini Bu, ibu punya anak cantik misalkan, terus ada yang mau melamar 2, setongna ustad ngebede sepeda ontel, tapi paham tentang agama, bisa ngebe ke ilmu Allah. Nomor 2 dokter tak tahu ngaji, ngebe Fortuner. Rakera ibu mun elamar ustad salah ngebe ontel koros celeng. Misalkan lah, dokter gonteng Fortuner. Rakera ibu milih saya ke emak. Jujur-jujuran milih saya ke emak. Mesti milih Jaan gelek tujuan ilmu semak kaal. Mun beda dokter tak tahu ngaji, beda ustad miskin bisa ngajari ngaji, milih si kama. Beda si ngocak milih ustad. Mesti milih anak dok. Tinggal tanya aki mata milih ustad ben. Jai jareng tang anak munting lapar toko kun koro patehai bi ustad. Mbak lapar ya di engkika terkenyang al-fatihah. Toko kun koro patehai. Loh ini kemangkin. Padahal kita tahu kita hidup tidak hanya di dunia, tapi akan hidup, dan kehidupan yang nyata adalah di akhir. Dan yang bisa kita pakai adalah ilmu agama. Ilmu agama. Maka kemudian apapun yang akan membawa anak kita kepada Allah, pertahankan itu. Berempa boy biayan. SPP senapa kanto? SPP senapa Pak? Nah? SPP? SPP. Mon aku lihat kedokteran senapa SPP per semester? Bisa 40 juta. Mungkin neng kantor SPP senapa? Gratis bener? Gratis. SPP ini kegi mele whiteboard, mele spidol, mele penghapus, mele bensin ustad. Ustad kan tak kering ngangkui sungai Bidadung, ngangkui bensin. Kasih ngelaki SPP. Senapa SPP? Gratis. Bilahi. Mangken bon, mangken ganti bapak. Gratis Pak nggih. Bapak kalau rokok apa Pak? Nah? Surya akan berempah. Segemi. Sehari semalam ngabi berempah bungkos. Teloan. Angkep ngabi sebungkos. Harganya 10.000. Berarti sehari semalam 10 mon 2 hari. 20 mon 10 hari. Mon 20 hari. 200. Mon sebulan. 300. Kaangkui. Kokos. Elonga. Apaan? Ini capok ini. Sebulan 300, tapi keangkui biaya anan, saya bisa ngajak ke surga Allah gratis.
Masya Allah. Gratis minta aswarga. Kakak maaf nih kak. Tak manglo Ustadz Denos Koros Kapi. Tapi tak masalah, meskipun gratis, saya penting ibu-ibu, bapak-bapak mendukung sepenuhnya lembaga pendidikan yang ada di tempat ini. Jarang sekadang tak tahu jaan-an naik jilid berempah. Badan Banten. Pak, Bu, banyak tak hijab can. Mun bodo sombongan tak kerjot. Sombongan apa? Haflatul imtihan piro? 100. Wah. Masya Allah. Cetak kerjot. Sekadang lah tak tahu jaanan kelas berempah, tak tahu jaanan jilid berempah. Pak, ono undangan dari Ustadz. Apa? Wisuda. Ya wis, nanti kalau enggak ada halangan saya hadir. Siapa nak yang wisuda? Saya Pak. Boh, lulus benar kok. Tak tahu je lulus. Aneh ke apa Pak? Cap napa nih kak? Pakai ibu pada sor. Jarang ngeteraki anak benikan ngeteraki ngaji. Entar ngerumpi. An mau masuk. Tak ngiding malam apa nih kok? Aja. Warah. Anak ajar ngaji, embuun ajar dosa. Ya tak penteran. Benernya ibu ngeteraki anak pada ngedingaki. Paling tidak kini ku Al-Quran maca ngaji. Enten. Ya, tapi memang ibu enggi lancar berbicara enggi. Karena memang ahlinya berbicara yaitu ibu-ibu. Bener napa boten? Yaitu ibu-ibu. Bahkan ada penelitian di Australia, itu ternyata saraf otak perempuan dan saraf otak laki-laki itu ternyata lebih sehat saraf otak perempuan. Saraf otak laki-laki ini kecenderung rentan sakit. Kenapa saraf otak laki-laki dan perempuan berbeda, lebih sehat perempuan? Pola namun perempuan nikah jarang yang kui. Buktena odiin ibu mun pegel marah dia jarang gak kanto. Apa leres nama batan burukan nih mon bapak beda masalah tak burukan nih buktena bapak mau nikiri bini nah gudung pak burukan nih tak kaya laban, anapa mau nalaban reng bini tak kaya menang. Karena mon reng bini etanya aki situng jawabna se. Mon reng laki etanya aki situng jawabna situng. Dari dia meli pasar, wes. Meli apa? Rokok, wes. Mon reng bini, cek tanya aki mon keburu. Dari dia mayu tak jawab. Hanya bekade dari dia mayu tak jadi ya dia lek cek rengkok tantar ke pasar kok mak iajak iya norok mak bede sido modoi pasar lek beli di kok kapi are bede minta boleh kok mangkade boleh setia mongkok ki bede boleh kolak di kok kapi lek berkat reng bini nama reng laki nih cuma hebat reng bini nih kabu make pegel tetap produktif tetap menghasilkan karya. Pon sebini pabagel bi selakena. Pakun akuring cuko. Pakun sasasa. Cuma model lain. Pakun sasasa. Kene kana tak ambu nih kau. Hebat reng bini. Hebat reng bini. Mon reng laki bagel tedung bah. Tak korongan. Kemudian depak kakak emak nih. Allahumma shalli ala Muhammad.
Maka kemudian ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama. Selain ilmu agama adalah faktor pendukung kesempurnaan pengamalan ilmu-ilmu agama. Maka kemudian dukung semua program pendidikan. Saya badeneng TPQ Al Baitul Ma'mur sebagai modal kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika jenengan sudah yakin memasrahkan anaknya di TPQ Al Baitul Ma'mur, maka jenengan syaratnya satu, mendoakan. Yang kedua, membiaya. Panjenengan kalau sudah yakin pasrah pada Kiai Muhammad Arifin, maka kemudian tinggal pun tak usah dadi kiai kia, Pak. Tak usah dadi bu nyai muda kia. Jareng sakadang reng tuana wali santri dadi kiai kia, ngatur lagi ya dadi bu nyai. Ning modal lak salah aki. Jareng di ning modal podo iyo, sekeng podo iyo. Buru podo iyo. Pas dadi nyai kia. Ampun, karena setiap pendidikan pengasuhnya, pemimpinnya itu mesti punya cara yang berbeda-beda, meskipun tujuannya sama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh gambaran seperti ini. Ada orang naik sepeda motor, kemudian bocor bannya. Ketika bannya bocor, eke bega ka emmah. Kabengkel. Can bengkel pertama, parah nih Kak. Harus dibuka rodanya, maka dibuka, ditembel kemudian. Dipakai, kemudian 100 meter bocor lagi. Bawa kemana? Bengkel. Can bengkel yang kedua, oh ini enggak terlalu parah, biasa, enggak usah buka roda. Tinggal dibuka dikit, ditarik, dipanasi, sudah. Pon mare berangkat boleh 100 meter, gempos, bocor, dibawa kemana? Ke bengkel. Can bengkel saya nomor telok, ane ketubles. Tak usah apa pada rematan. Pemasok, poler, tace, mare pon. Tujuannya sama-sama biar bisa dipakai, tapi cara dari 3 bengkel ini berbeda. Padahal tujuannya sama. Setiap lembaga pendidikan itu mesti punya program, meskipun itu programnya berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Sepenting panjenengan yakin ketika bismillah ingin menitipkan anaknya untuk belajar di TPQ Al Baitul Ma'mur, doakan. Karena sekadang pas ngatur lagi ya. Kiai nailak salah aki. Leres. Napa boleh sekecil aki nih Kak. Bodoh napa nih? Pilpres. Kiai napa salah aki. Arwa sepon ngangkui kijang kotak ruwa. Maksudnya ngangkui Innovari bonis oleh di merolai. Ampun lah tak usah akhir pikir kisah. Setiap kiai punya cara dan dedikasi tibik sebeng. Ada kiai yang kemudian ingin menciptakan anaknya menjadi anak yang soleh melalui kitab terus. Kitab. Bada yang ingin menjadikan anaknya dengan didikan soleh-soleha tapi dengan hikmah, pengabdian, erosoro melulu. Intinya sama-sama agar supaya dekat kepada Allah, hanya caranya saja berbeda. Jenengan tahu Syekhona Khalil? Syekhona Khalil tahu nggih, pernah dengar? Syekhona Khalil itu santri-santrinya alhamdulillah jadi orang yang berbakat di masyarakat. Jadi kiai kapi. Caranya Syekhona Khalil aneka berbeda-beda. Bode saya pengaji mulu, ngaji mulu. Bode saya kon pakon mulu. Hikmah. Tak usah ngaji kitab, sepenting erosoro mulu. Hasilnya sama. Bahkan satu kisah, ada seorang anak muda yang kemudian ingin menjadi santrinya Syekhona Khalil. Anak muda itu bilang, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam.
Saya ingin menjadi santrinya jenengan, belajar ilmu dari jenengan Kiai. Oh, ajar tentang ilmu baen. Engki Kiai. Kiai Syekhona Khalil sedang ada dekat pohon bambu. Bi Syekhona Khalil naik, suruh naik ke pohon bambu. Karena yang menyuruh adalah Syekhona Khalil, si anak itu naik ke atas sampai di pertengahan anaknya noleh ke bawah. Abana, tak usah noleh ke bawah, karena saya yang nyuruh, katanya kamu kepengen jadi santri saya. Terus naik ke atas. Karena yang nyuruh Syekhona Khalil naik terus ke atas, Bu. Dewa ke atas, nak anak ini ngabas ke bawah. Apa caan Syekhona Khalil? Alonca nak. Alonca, suruh turun ke bawah. Cuma karena dia yakin, karena yang menyuruh adalah waliyun min awliyaillahi ta'ala. Syekhona Khalil yang menyuruh, nak anak ini langsung alonca ke bawah. Apakah dia patah tulang? Tidak. Apakah dia luka? Tidak. Karena yang menyuruh Syekhona Khalil. Dan ketika itu, ketika loncat ke bawah, baru Syekhona Khalil bilang, mbaan setia laule tang ilmu, setia mole mbaan kangkui ngajar ke santri-santrena. Itu cara Syekhona Khalil. Siapa anak ini? Ini dia adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi terbesar dunia, Nahdlatul Ula. Maka panjenengan mondro anak instan nangak nika, langsung penter kirim ke Roma. Banyak kan nyior, kan pereng, seru lonca kabin. Artinya apa? Kita kemudian sebagai orang tua, Kak Dinto, mendukung tidak hanya dalam bentuk doa saja, tapi juga mendukung dalam bentuk dorongan. Nah, yang penting kamu semangat belajar dah. Habiskan ilmunya Ning Muda, habiskan ilmunya Kiai Muhammad Arifin. Saya sebagai orang tua siap nak membiayai untuk itu semua. Lo nih kasih Pak. Ya yang makin sakadeng bedewali murid selala tak nyombeng. Kiai na ite puah. Badana Banten? Ubenya. Nyai na EPT puah beda. Ada satu kisah. Nika dan kula harus pindah ke Ajung. Tapi cita ini menggambarkan kehidupan masa kini. Tapi tidak perlu diingat, nggih. Cuma memberikan gambaran saja. Satu waktu ada kiai yang kemudian membaca kitab, terus iatas nika bedemonyian kerapas. Perban baca kitab. Sapa ngalak jempurwah debun kiai. Siapa yang ngambil pohon buah jambu tanpa pamit, kata kiai. Dibiarin, kerapas lagi banyak yang jatuh-jatuh. Maka kemudian dilihat bi kiai. Ternyata anak-anak kini bini lah nikang sini kabu. Tak lebaran. Anak-anak kini tak lebaran nikang. Itu kan nih bi kiai. Ya Allah, kata Caan kiai. Salah tak amit ngalak jempu kang nikang tak lebaran bon. Kiri nangis yang nak nangis. Kemudian diberi PC 5.000. Nangis beri PC, ya PC 5.000, kau beli lebar. Paham? Kau beli lebar. Boleh ambil nangis. Ibu un tepak ke ibu seceramai. Napa ceramai ini? Ibu tepak ke ibu seceramai, ceremi. Haria, nangis o tau na. Ajalan mula lapar mulai can ibu. Pah ngete lebih se. Oleh di mana se jadi pah lemes. Kulo ngalak jempun kiai tak amit kang tekangan pulan tak lebaran. Beri PC 5.000 suruh kebeli lebar. Sebetulnya orang tua yang paham, dia langsung berangkat
memintakan maaf atas anaknya kepada kiai. Bu saborana kiai saborana kak dinto obeng ngatikel gel kaula melihat tibi ekempok kak dinto bede obeng seharusnya ane kenten tepak ke ibu seceramai lema ibu nak engke pas meker Arya nak kanak kene tak lebaran lema ibu nika ring tua mangken nika mun sengkok berempai kuah ada di aduh kulaku ibu unpah mangkat bu kiain lah macam ketap boleh krapas njuk sapa boleh caan kiain krapas sapa boleh congok di kiai patemu mbuun nekang ini. Ya Allah, can kiai. Toron. Aduh, larajaan di anak. Salah nekang tak lebaran. Neka ibu nedek neka tak nangis tan. Banyak share mari can ibu. Neka gambar nareng tua mangken, mun nang kanto tak ada. Neng kanto sih tadi akhirnya napa make gigi ribi kiai leneng speseng libudin kiai ngalak muntut obong wabit ibitong di kiai mau anak 5.000 paling kok 5 juta ya gua abit eta cok di kiai ternyata oleh 500 rupiah bagi mulai ya 500 rupiah kebeli silet cokor wow lah neka gambar na mangken sampai gula ngocak gula cek kenga toko ngocak tadi itu yang ceramah masih muda apa katanya beli silet 500 cek kenga ini kan Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian program-program pendidikan yang berbasis agama haruslah terus kita dukung karena ilmu agama itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah sebagai ilmu penunjang untuk melengkapkan ilmu agama sehingga agama bisa menjadi modal dakwah yang sempurna kepada siapapun yang menerimanya. Para bapak, para ibu, sakak dinto pamator dari beten kaula estona masih merasa kurang iki? Kurang? Ngonceng boleh. Mon ngonceng kaula bu syaratnya situng. Napa? Tatanggeuna onceng dia. Takok ngonceng gula tatanggana teh onceng jenengan tak aturi neng griya kula nggih Kiai jam pinten jam 12 siang dateng gula 12 siang tatanggana teh onceng pakun ngoroi beri kursi neng halaman rumah ketibi ngereng siapi datu wae jangan orang bila Kiai sedek ieu wae pun para bapak para ibu Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum ditutup, monggo membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.